Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai filsafat pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan pada mata kuliah filsafat pendidikan. Adapun sub pembahasan kita kali ini yaitu pertama, riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua, konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun poin-poin pada sub pembahasan kedua yaitu tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode mengajar, dan analisis. Jadi langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Di waktu kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Muhammad Darwis. Nama Ahmad Dahlan adalah pergantian setelah berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, beliau bergabung sebagai anggota Budi Utomo yang merupakan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Dengan kedalaman ilmu agama dan ketekunannya dalam mengikuti gagasan-gagasan pembaharuan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian aktif menyebarkan gagasan pembaharuan Islam ke pelosok-pelosok tanah air sambil berdagang batik. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan tabliyah dan diskusi keagamaan, sehingga atas desakan para muridnya pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di samping aktif di Muhammadiyah, beliau juga aktif di partai politik seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam. Hampir seluruhnya digunakan untuk beramal demi kemajuan umat Islam dan bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 7 Rajab 1340 Hijriah atau 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajeng, Kemanten, Mergangsan, Yogyakarta. Selanjutnya, sub pembahasan yang kedua yaitu konsep pendidikan Kiai Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, upaya strategi untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikan Kiai Ahmad Dahlan meliputi: yang pertama, tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, materi pendidikan. Yang ketiga, metode pengajaran. Dan yang keempat, analisis. Nah, poin yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk memajukan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang salih dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Nah, melihat ketimpangan tersebut, Kiai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual,
serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut, yaitu agama umum, material spiritual, dan dunia akhirat, merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan pembelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu materi pendidikan. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kiai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi: yang pertama, pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha penanaman karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azadin. Nomor induk mahasiswa 19.160.048. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, yaitu metode mengajar. Di dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi kontekstual. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. A. Cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem weton dan sorogan. Madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem masihal seperti sekolah Belanda. Nah, yang selanjutnya, bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama. Sedangkan di Madrasah Muhammadiyah, bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. C. Hubungan guru murid. Di pesantren hubungan guru murid biasanya terkesan otoriter, karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan Madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan guru murid yang akrab. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu analisis. Dari hasil analisa kami mengenai sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan serta pemikiran beliau dalam dunia pendidikan, dapat kami sampaikan bahwasanya sangat sedikit sekali beliau mewariskan karya tulis untuk generasi muda kita, sehingga sulit sekali bagi kita untuk menelusuri pemikiran-pemikiran besar beliau. Dan dalam dunia pendidikan, ide beliau tentang memadukan pendidikan model barat dan Islam menurut kami amat berat resikonya, karena bila perpaduan tersebut tidak seimbang, maka akan menghasilkan output yang tanggung. Adapun mengenai materi dan metode yang diajarkan dalam pendidikan madrasahnya, kami menilai sudah cukup memenuhi segi afektif, kognitif, serta psikomotorik, sehingga model pendidikannya kami pandang sudah cukup bagus. Selanjutnya, gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai pendidik, Kiai Haji Ahmad Dahlan punya terobosan besar pada masanya di bidang pendidikan, yakni sebagai berikut, seperti tuturan Fahrudin Faiz dan beberapa sumber internet. Yang pertama, mencetak ulama intelek atau intelek ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan bercita-cita menciptakan ulama yang punya wawasan keilmuan luas atau ilmuwan yang punya wawasan keagamaan memadai. Gagasan ini memberi jawaban bagi kita bahwa kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah hadir sejak lama. Cara yang diterapkan ialah menyisipkan agama saat mengajar di sekolah-sekolah Belanda, serta mendirikan madrasah sendiri. Upaya pengetahuan umum dan pengetahuan agama sama-sama diajarkan di tiap sekolah. Selanjutnya yang kedua, menganjurkan pendayagunaan akal. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya salah satu kelemahan umat Islam adalah jarang mendayagunakan akal, padahal akal merupakan instrumen penting sehingga tidak sempurna orang menuntut ilmu tanpa menggunakan akalnya. Sebab memahami apapun dalam
semesta selalu memerlukan logika. Oleh karenanya, pendidikan juga harus memberikan bimbingan yang baik agar fungsi akal manusia dapat berkembang. Yang ketiga, pendidikan mesti meliputi moral, individu, dan kemasyarakatan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan harus mencakup 3 wilayah tersebut. Yang pertama, pendidikan moral atau akhlak untuk membentuk karakter manusia yang didasari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu yang kita kenal dengan istilah profesional di bidang masing-masing, sebagai penyadaran individu yang seimbang antara mental, jasmani, agama, intelektual, perasaan, akal, pikiran, serta dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keempat, yaitu metode pendidikan kontekstual. Dituturkan sang murid sekaligus teman seperjuangan Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Dahlan adalah seorang yang pandai ilmu tafsir. Saat menafsirkan ayat, Kiai Dahlan memahami tiap kata, melihat kekuatan atau perasaan yang dikandung kata itu dalam ayat lain, lalu menarik relevansinya dengan keadaan. Selanjutnya yang kelima, yaitu metode pendidikan amal ilmiah. Suatu kali muridnya Sueja bertanya kepada pelajaran tidak tentang surah Al-Ma'un terus. Lalu Kiai Dahlan menimpali dengan pertanyaan, apakah sudah kamu pahami betul? Dan dijawab Sueja bahwa dirinya sudah hafal. Lalu Kiai Dahlan menyambung, apakah sudah kamu amalkan? Dan Sueja menjawab bahwa sudah diamalkan saat sholat. Pengamalan ala Sueja ini dianggap belum tepat oleh Kiai Dahlan. Lalu Kiai Dahlan mengajak para muridnya mengamalkan surah itu dengan mendatangi fakir miskin di pasar untuk diberi santunan. Selanjutnya yang keenam, yaitu metode pendidikan dialog. Dalam satu kesempatan mengajar, Kiai Dahlan mengawali forumnya dengan pertanyaan, kalian mau pengajian apa? Lalu salah seorang murid yang agak keren menimpali bahwa biasanya bahwa pengajian ditentukan oleh kiainya. Lantas Kiai Dahlan menjawab, kalau begitu nanti yang pintar hanya guru ngajinya. Kiai Dahlan melanjutkan, kalau pengajian di sini kalian yang menentukan apa yang ingin diketahui. Dimulai dengan bertanya, pertanyaan itu kunci gerbang memasuki dunia ilmu pengetahuan. Begitulah salah satu metode yang diterapkan sehingga para murid menjadi lebih mudah dalam memahami ilmu yang disampaikan. Di kesempatan lain, sang kiai ditanya muridnya tentang apa itu agama. Nah, selanjutnya kita ke kritikan terhadap gagasan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari hasil analisa kami mengenai sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan serta pemikiran beliau dalam dunia pendidikan, dapat kami sampaikan bahwasanya sangat sedikit sekali beliau mewariskan karya tulis untuk generasi muda kita, sehingga sulit sekali bagi kita untuk menelusuri pemikiran-pemikiran besar beliau. Dan dalam dunia pendidikan, ide beliau tentang memadukan pendidikan model barat dan Islam menurut kami amat berat risikonya, karena bila perpaduan tersebut tidak seimbang, maka akan menghasilkan output yang tanggung. Adapun mengenai materi dan metode yang diajarkan dalam pendidikan madrasahnya, kami menilai sudah cukup memenuhi segi afektif, kognitif, serta psikomotorik sehingga model pendidikannya kami pandang sudah cukup bagus. Selanjutnya yaitu relevansi gagasan dengan masalah pendidikan hari ini. Keterkaitan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islamik di era modern ini adalah aspek tujuan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Karena pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan hendak menyinergikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apalagi di era modern ini, arah pendidikan Islam itu sendiri tidak hanya menjadikan manusia memiliki kemampuan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi dalam diri seorang harus tertanam sikap dan pribadi yang berakhlakul karimah. Dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam syarat dengan ide yang berkenaan dengan upaya menanamkan nilai-nilai kepribadian, etika, dan moral dalam diri anak didik. Walaupun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan telah ada sejak masa penjajahan, namun tak mengurangi para generasinya untuk mengembangkan dan melanjutkan semangat pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui perkumpulan Muhammadiyah yang didirikannya, dan hingga makin menunjukkan eksistensi secara fungsional dan nasional. Jadi itulah tadi materi yang telah kami bawakan mengenai materi tentang filsafat pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhir kata saya ingin mengucapkan, it's always seems impossible until it's done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.